Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta alamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya Allah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya, dari nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiah, dengan nikmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan segala urusan kita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih melanjut ya dalam bab sekarang masuk at-tarhib fi sabqil imam wa minal mururi baina yaday al-musalli. Ya, at-tarhib, ancaman. Ya, ancaman dari min sabqil imam, dari mendahului imam. Ya, jadi ancaman kalau kita sholat mendahului imam. Ya, kita nggak boleh, kita harus mengikuti imam. Sebagai makmum harus mengikuti imam. Ya, nggak boleh baginya untuk kita mendahului sengaja. Ya, dengan catatan sengaja. Ya. Nah, ini sengaja didahuluin misalnya. Ya. Wa minal murur, dan ya ancaman bagi orang al-murur, melewati baina yaday al-musalli, di antara orang salat. Jadi ada orang salat dilewatin. Hati-hati. Kita nggak boleh sembarangan untuk ya melewati ketika ada orang yang lagi salat. Perlu ada namanya batasan. Ya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu min ruku'ihi aw sujudihi qabla al-imam an yaj'ala Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allah suratahu surata himar. Ya, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, ini diriwayatkan ya, banyak dari a'immah ya al-muhadditsin, ya bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jadi Abu Hurairah ya pernah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu." Tidaklah kalian takut, ya, tidaklah kalian ahadukum dari kalian takut idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya, min ruku'ihi, dari rukunya, ya, wa sujudihi, dari sujudnya, qoblal imam, sebelum imam mengangkat kepala duluan, ya. Jadi imam belum i'tidal, ya dia udah i'tidal, bangun. Ya, imam belum sujud, belum bangun dari sujudnya, dia udah duluan.
Nah ini kata Nabi, tidaklah kalian takut jikalau ada orang mengangkat kepalanya mendahului sebelum imam, ya dahulu dulu. Dan kita sebagai makmum itu kan mengikuti apa yang imam lakukan. Ya, imam ruku kita ruku, jangan mendahulukan. Makanya kita makmum itu berada di belakang imam. Benarnya untuk apa? Untuk diikuti. Ya, imam ruku ya ruku, imam sujud ya sujud. Janganlah kalian itu mendahuluinya. Imam belum i'tidal, dia udah i'tidal. Imam belum bangun mengangkat kepalanya dari sujud, dia udah bangun. Nah, sengaja dia begitu. Ayyaj'allahu ra'sa himar. Ya Allah nanti akan apa? Menjadikan kepalanya dirubah oleh Allah ra'sa himar, kepala himar. Ya, au yaj'allahu surata himar, atau Allah akan menjadikannya bentuknya sebentuk-bentuk himar. Hati-hati, himar itu keledai. Jadi Allah bisa ganti kepalanya. Jangan coba-coba kita, ya. Jangan coba-coba, akhirnya kita dapat musibah baru datang, penyesalan. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ya, begitu juga wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasai, Ibnu Majah. Jadi hadis apa yang dikatakan Nabi jangan kita katakan apa benar, apa iya. Ya, jikalau kita sengaja mendahulukan imam, nanti kepala kita akan berubah oleh Allah seperti keledai. Ya, pernah ada seseorang meragukan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, diraguin. Kata Nabi, apabila kalian bangun tidur, sebelum tangan kalian menyelupkan ke dalam ember, kalau kita bilang ember birkah tuh kolab, cuci tangan dulu, baru diciduk. Jangan langsung nyelupin. Ya, jadi cuci dulu. Jangan langsung kita habis bangun tidur, sebelum kita ambil air begitu, cuci tangan dulu, bersihin. Ya, baru kita usap muka kita atau yang lain. Ya, kenapa kata Nabi? Karena di malam kita nggak tahu tangan kita berada di mana, kata Nabi. Ya, ada orang nggak percaya dengan hadis nih. Ya, nggak percaya. Akhirnya apa? Ya tangan nggak kemana-mana lah, kata orang begitu. Ya tangan ada di sini, nggak mungkin kabur, nggak mungkin jalan. Jadi nggak percaya apa yang dikatakan Nabi, memprotes apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi katakan seperti itu. Akhirnya apa? Subhanallah, Allah tunjukkan. Ya, akhirnya dia nggak percaya dengan sebenar-benarnya, dia nggak percaya itu hadis. Pasti bangun tidur, ini naudzubillah waliyadzubillah, tangannya nggak taunya apa, pas bangun nggak bisa dicabut, masuk ke dalam kuburnya. Bayangin, masuk ke dalam, dia tanpa sadari pas bangun nggak bisa tarik, nggak tahu ada di dalam kuburnya. Nah, artinya apa? Nabi memberitahu untuk kita kesehatan, dan Nabi maha tahu semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ucapkan nggak hawa nafsu, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidur kan kita nggak tahu, tangan kita garuk-garuk, ya maaf aja antara dua paha misalnya, atau lagi jalan ada tikus lewat, atau yang macam-macam, kita nggak tahu dalam keadaan tidur. Makanya bersihin dulu, biar apa? Biar ada sesuatu yang tidak baik diajarkan oleh Nabi untuk membersihkan terlebih dahulu. Ucapan Nabi itu ya jangan kita yang namanya ragu. Makanya hati-hati. Nah ini Nabi katakan, ya jangan sekali-sekali kita untuk mencoba-coba melawan bahasanya. Sebelum imam bangkit sengaja dia mengetes misalnya gitu, bangun begini. Nanti Allah murka, Allah akan rubah kepalanya kepala himar, keledai. Waliyadzubillah. Ya. Artinya apa? Tegasnya kita untuk mengikuti imam. Ya, ini ketegasan bahwasanya ikutin imam. Ya, nggak boleh kita untuk yang namanya menentang. Ya, nah ini artinya wajib bagi kita untuk apa? Wa'idus syadid liman yaf'al dzalik. Ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang sengaja melakukan perbuatan maksiat seperti itu. Ya. Ini lafaz lughat tahrim. Ini ada ketegasan bahwanya keharumannya.
ya dosa, bisa jadi mengakibatkan wa isaluhu baina yadayhi. Begitu juga wa an abi al-Juhaim Abdullah bin Haris, ya Abu Juhaim Abdullah bin Haris ibnu Shimah al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadar la adri, qala arba'ina yawman aw syahran aw sanah aw sanatan. Rahul Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi wa Nasai, Ibnu Majah. Ya, yang berikutnya apa? Larangan bagi kita untuk melewati yang namanya ketika orang lagi sholat. Ya. Dari Abu Juhaim Abdullah bin Haris ibni Shimah al-Ansari, qala Rasulullah SAW, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ya, lau ya'lamul mar baina yaday al-musalli madza alaih. Ya, jikalau seseorang yang lewat, ya, di antara orang yang sholat, dia tahu besarnya dosanya, ya, betapa besar dosa melakukan itu. Seandainya dia tahu, misalnya, kata Nabi, ini Nabi memperumpamakan, biar orang tuh kalau diumpamakan kan karena jadi apa ya, jelas orang paham, ya, jadi orang tuh mikir, ya, Nabi memberikan pengarahan. Jikalau anda tahu, ya, jikalau orang yang lewat ketika di antara orang sholat, di depan orang sholat, ini orang kita sholat lewat, ya, bukan batasan ini kalau garis-garis di sini nggak apa-apa nih, ya, kita batasi ini garis nih, ini batasi, jadikan batas. Kita kalau mau sholat, kita jadikan ini batas sih. Jadi sono ini batas sih. Jadi kalau orang lewat dari sini nggak masalah. Kita gitu sunahnya. Kalau kita nggak mau, misalnya tas kita atau alat-alat kita nggak tahu ditaruh depan kita. Tapi kalau di masjid enak, ada garis-garis begini nih. Jadikan nih garis ini sebagai satar, sebagai batas. Ya, ketika kita sholat. Jadi orang lewat di depannya nggak masalah. Ya, tapi jangan lewat di depannya orang sholat. Berada di depan orang sholat. Ya, berada di depan orang sholat. Kata Nabi, seandainya dia tahu besarnya dosa jika melakukan hal semacam itu, ya, kata Nabi, ayyakifa arba'in khairan lahu min yamurra baina yadayhi. Ya. Dia berhenti 40 waktu. Ada yang mengatakan itu lebih baik, ya, daripada dia melewatinya. Qala Abu Nadar itu la adri, saya nggak tahu, kata dia. Yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 ini 40 apa? Arba'ina yauman, apa 40 hari, au sahran atau 40 bulan, au sanatan atau 40 tahun. Seandainya ada orang sholat, katanya, dia lewat di depannya, ya, besarnya dosanya jika melewatinya itu. Kalau dia tahu nih yang melewati ini, lebih baik dia diam, nungguin tuh orang sholat. Walaupun menunggunya itu sampai 40 hari, ada yang mengatakan. Sampai 40 bulan, yang mengatakan. Sampai 40 tahun dia rela berdiri menunggu orang yang sholat daripada dia melewatinya. Karena kenapa? Tahu besarnya dosa jikalau kita melewati orang yang depan sholat. Ya, makanya hati-hati, jangan sembarangan gitu. Ya, kalau orang lagi sholat jangan langsung. Maka sunnah bagi kita, kalau kita mau sholat, kalau bisa, ya, di depan tiang, di depan tembok, ya, yang kemungkinan kecil orang akan melewatinya, ya, yang kemungkinan kecil orang akan melewati. Jikalau di sini, ya, kita jadikan ini satir, nggak apa-apa, ya, pembatas, namanya pembatas. Kalau misalnya ubin, plong, nggak ada pembatas kayak begini, garis-garis kayak begini, jadikan apa? Pulpen atau ini di depannya. Kita taruh di depan begini. Ya, ketika sholat. Ya, biar apa? Biar orang lewatin sih, nggak lewat di depan kita. Jikalau terpaksa, nggak ada, orang nggak paham, orang awam, ya, kita kan diantaranya ada yang paham, ada yang nggak. Lewat. Bagi kita, ya, dianjurkan untuk apa? Untuk mencegahnya. Tahan. Biar dia nggak lewat. Karena dosa kalau lewat, nggak boleh hukumnya. Iya, lebih baik dia nunggu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Karena nggak boleh melangkah, padahal dekat tuh jaraknya. Begini. Ya, sunnahnya dianjurkan ditahan. Untuk apa? Biar orang tidak melakukan perbuatan dosanya. Kan orang awam nggak ngerti.
Ya, kalau orang yang berilmu ya paham, dia akan lewatin belakang mungkin, atau jauh muter, ya akan agak jauhan dikit, atau dia lempar sesuatunya taruh di depannya biar supaya tidak melewati depan sholat, atau di jauhan dikit. Tapi kalau orang lewat begini tahan, ya tahan. Ini kadang-kadang orang awam nggak paham. Ada punya sohib di Malang dulu, ketika sholat di masjid yang ada di Masjid Uin Malang itu begini, di sholat ada orang lewat tahan, ini malah salaman. Jadi salaman gimana caranya? Sangka nyalaman, lagi sholat ditahan, nggak boleh. Maksudnya jangan lewat. Ya jangan lewat. Ya hati-hati. Jikalau kita keadaan ya di dalam itu nggak boleh. Makanya hati-hati kalau batal itu jangan buru-buru. Oh bos langsung orang sholat. Ya boleh itu. Ya jangan. Lebih baik kalau posisinya di tengah terkunci, dia duduk aja diem. Kalau batal misalnya banyak orang misalnya, ya lebih diam dulu. Kalau bisa dia pelan-pelan untuk maju atau nyari sela, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak ada, lebih baik diam. Ya, ini dianjurkan nih, anjurin sunnahnya begitu ya, agar kita tidak melewati orang sholat atau tidak keganggu ketika orang lagi sholat. Takutnya kita nyerobos, orang akan dadanya berpaling ntar. Ya berpaling dari kiblat, akhirnya nggak sah, orang batal gara-gara kita nanti. Ya orang sempit mau nyerobos juga, ya otomatis dia akan begini. Nah dadanya berpaling. Ini kan kalau sholat itu nggak boleh, dada nggak boleh berpaling dari kiblat di dada. Makanya hati-hati ketika kita sholat, kita nggak boleh begini dikit, miring dikit, ya nggak sah langsung. Ya batal. Itu harus dada kita harus yang namanya sejajar dengan kiblat, udah lurus udah. Ya ruku sujud begitu tetap. Enggak, jangan mencong kiri, jangan mencong kah. Makanya ketika salam hati-hati. Ya, ketika salam jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah begini terus palanya aja yang nengok. Dadanya enggak seorang kadang-kadang assalamualaikum sampai semuanya. Palanya aja, ya. Karena kenapa? Khawatir nanti dia akan bencong dikit keluar dari kiblat, batal salatnya. Ya, begitu juga di dalam salat al-mur, ya, melewatinya. Jadi kita jangan melewati depan orang sholat. Kecuali kalau di Mekah. Kalau di Mekah itu kan ada batasan itu. Dia bisa ngelewat di depannya itu. Karena udah ada batasan-batasannya dia. Kalau di sini kan sempit batasannya. Ini orang. Enggak kayak di sono. Ya. Dia ada batasan. Ada orang untuk bisa keluar dari jalur sholat. Dia takut hajat atau yang lain. Nah, ini. Makanya kita jangan sampai melewatinya ya ketika dalam keadaan dalam orang sholat. Karena kenapa? Dosanya besar. Ya jangan sampai kita mana dia hilang nih. Ya nah ini ya dalam sholat. At-targhib maksud sekarang ya padanya fi qasri sholah. Ya wa ma yaqul musafir idza safara wa idza dakhala al-balada wa rujuhi. Ya anjuran ini di dalam musafir. Ya di sini kita udah masuk ke mengenai tentang sholat, tapi di sini masuknya bab musafir. Di sini kita masuk ya sebelum kita membahas tentang musafir, bahwasanya ahkamus safar khamsatun. Kita lebih tahu dulu hukum safar itu ada 5. Ya kita masuk hukum safar ada 5. Jadi kalau musafir ya nggak sembarangan musafir. Musafir itu kita berpergian jauh. Ya, bisa berpergian jauh. Kalau lebih dari 82 km aksar lebihnya, maka sholatnya boleh dikosor. Ya, boleh dikosor itu diringkas. Yang sholat 4 menjadi 2. Ya, adapun hukumnya itu bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh. Ya. Kapan dikatakan wajib orang musafir? Sebelum kita bahas ya, bagaimana ya, fadilah di dalam rukhsah ya, dalam sholat ya. Yang awal al-wajib ya. Hukum musafir hukumnya wajib ya. Bagi siapa wajib? Seperti kasafari li isqati fardil haji wal umrah ya. Li talabil ilmi al-wajib
Yang pertama, kasafri li isqatil fardil haji wal umrah. Wajib jikalau orang sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan haji. Itu wajib di musafir deh. Pergi haji maksudnya. Wajib dia baginya. Hukumnya wajib bagi dia. Jikalau udah dikenai apa syarat-syaratnya misalnya, ya mampu. Syarat haji itu kan jika mampu, dia punya hartanya banyak di rumah, ya, yang mana cukup untuk meninggalkan, ya, ditinggalin orang keluarganya bisa dikasih makan selama dia berpergian, ya, mampu di sana artinya dia punya bekal, tenaganya kuat, ya, ada syarat-syaratnya terpenuhi baginya, maka dia wajib untuk melaksanakan haji. Ya, daftarin dulu langsung, jangan ngomong masih lama tuh, udah yang penting daftar aja dulu. Kalau dia udah punya harta, paling tidak umroh dulu, ya, wajib bagi dia. Jangan sampai nanti ketika dia udah punya harta, tiba-tiba Allah jatuhkan dia bangkrut, misalnya miskin, ya dosa bagi dia. Kenapa? Ketika dia mampu, ada harta, dia nggak laksanain, maka dia sama aja meninggalkan kewajiban. Kecuali bagi orang yang nggak mampu, ya, kecuali bagi orang yang emang nggak punya harta, nggak mampu untuk pergi ke sana, maka nggak dikatakan wajib. Ini wajib bagi yang sudah memenuhi syarat, ya, untuk haji dan umroh. Maka segera, jangan sampai kita punya harta banyak, umroh haji belum, jangankan haji taruhlah susah, sekarang bisa 20 berapa tahun, 25 apa 26 tahun, ya, yang umurnya udah 60, ya wassalam udah, ya kan, minimal umroh udah, ya, kewajibannya, maka wajib untuk ke sana, daftarin dirinya, ya, daftar. Jangan sampai ketika kita udah lemah, udah nggak mampu, baru ingin melaksanakan repotin orang jadinya, ya, jadi nyusahin orang. Selagi kita masih bisa, masih ada harta dan bisa untuk berpergian, langsung wajib bagi dia, ya, memenuhi syaratnya. Begitu ke umrah, watalibil ilmi al wajib, begitu juga musafir baginya untuk menuntut ilmu yang wajib. Ya, misalnya di sini di kampung nggak ada guru ngaji, ya, padahal sholat itu hukumnya wajib, ya, dilaksanakan setiap hari, nggak ada, maka berpergian dia musafir yang di tempat cari ilmu itu wajib bagi dia, ya, nggak ada alasan untuk jauh, nggak ada alasan, ya. Berjalan dia kemari hukumnya wajib musafir. Ya, safar ini jangan pikiran kita ini jauh, Bandung, Surabaya, ya, itu jangan pikir gitu. Safar itu dia keluar, ya, keluar dari tempat dia menuju ke tempat yang lain, itu namanya safar, ya. Adapun nanti sholat ada babnya. Kalau yang lebih 82 atau 23 km boleh di rukhsah, kalau yang kurang dari itu boleh di jamak doang. Jadi ada syarat-syaratnya, tapi namanya musafir bebas, ya, ke Bogor aja itu udah sampai musafir, tapi belum jatuh untuk di rukhsah, ya, untuk di namanya qasar sholat. Tapi musafir, jikalau di Bogor ada orang ahli ilmu misalnya, kewajiban kita untuk ikut ilmu, maka perginya kita ke sana wajib hukumnya, ya, apalagi yang dekat di sini, ya, dari rumah kita menuju kemari hukumnya wajib jikalau kita tidak tahu hukum agama, jadi wajib, ya. Kalau nggak mau dosa deh. Wajib itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Di masjid sini ada menjelaskan tentang hukum agama, menjelaskan tentang tata cara sholat, menjelaskan tentang tata cara hukum-hukum syariat, sedangkan dia nggak tahu untuk memahaminya. Kewajiban bagi dia oleh Allah untuk dilakukannya. Musafir pergi kemari hukum dia adalah wajib. Jadi jangan ada alasan, ya, untuk apa? Berpergian untuk menuntut ilmu, litalabil ilmil wajib, ilmu yang wajib. Ya, musafirnya ini ilmu yang wajib. Ilmu itu kan macam-macam. Ada yang ilmunya fardu ain, fardu kifayah, ada yang sunnah. Ya, kalau fardu ain ini ilmu kewajiban yang dituntut bagi dia untuk melaksanakannya. Ya, contohnya sholat 5 waktu. Itu kan kita setiap hari wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Kalau kita enggak sholat, dosa. Sedangkan kita sholat itu ada ilmunya. Nah, mempelajari ilmu sholat hukumnya wajib. Perginya kita dari rumah kita menuju tempat majlis taklim, maka wajib bagi kita. Ya, wajib. Ilmu wajib ya. Perginya kita ini wajib untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi jangan sembarang. Begitu juga toharo dan yang lain-lain. Ya, ini safarnya wajib. Apa lagi yang jauh, bila-bila yang dekat aja tuh. Ya. Wa sunnah. Ya. Adapun berpergian hukumnya sunnah. Ya. Yang terkadang kita wajib untuk berpergian itu seperti pergi haji bagi ada syaratnya. Yang kedua ilmu wajib itu sunnah. Yang kedua as-safar ziyarati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita berpergian untuk apa? Berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah hukumnya. Ya, jangan dikatakan kita enggak sunnah. Hati-hati. Jadi ada sebagian orang ya yang umroh pergi haji dia nggak mau ke makam Nabi, waliyadzubillah. Ini masalah bagi dia. Ya, katanya buat apaan? Kita ini ke Masjid Nabawi. Ya Allah, dekat bukannya kita ziarah, anti untuk ziarah. Nah, ini sunnah kita datang. Kenapa? Untuk menguatkan, meyakinkan diri kita bahwasanya di hadapan kita adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain, lain. Orang kalau di Madinah itu beda, suasananya beda. Kenapa? Karena di situ ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sunnah untuk menguatkan iman kita, menguatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah bagi kita ya untuk menziarahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasilaturrahim, sunnah silaturrahim. Kita ke rumah kerabat kita, jangan setiap tahun doang ya, lebaran doang, tapi nggak apa-apa sih. Ya, masih mending daripada nggak sama sekali. Silaturahim tuh. Safarnya kita sunnah. Keluarga kita ada di mana, di luar kota, ya kita sunnah kita untuk silaturahim. Artinya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Asalkan kalau silaturahim ya berpergiannya itu tidak memutuskan tali silaturahim. Ya. Bukan berarti ini nggak pergi karena silaturahim sunnah. Tapi kalau dia nggak perginya karena memutuskan, maka dosa baginya. Tapi kalau dia tidak berperginya karena ada urusan, urusan yang ada di sekitar dia, ya dia untuk nggak sempat untuk perginya nanti saja misalnya, maka silaturahim bagi dia itu menyambung tali silaturahim hukumnya sunnah. Ya, kita mau menjalin yang namanya. Apalagi orang yang silaturahim itu ya sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih umur panjang dan dimurahkan, diluaskan rezekinya. Ini efek. Kalau kita pengen rezeki kita lancar, rezeki kita pengen dimudahin oleh Allah, dibanyakin oleh Allah, ditambah umur kita, ya kuncinya jalani silaturahim. Kita silaturahim ke kerabat kita, kerabat ini ke sono kemari, kita silaturahim aja. Ya, rezeki dah, ada rezekinya dah pasti. Kita ngerasain di situ. Allah akan mudahkan ketika kita dalam keadaan kesusahan. Ya, Allah susah. Ada orang begitu. Ya, di kerjaan silaturahim. Ini orang nggak punya apa-apa. Ketika dia ada masalah, ada urusan, orang dari manapun membantunya. Ya, karena dianggap dia lagi susah dikasih. Dia lagi dikasih, dimudahin. Apa yang nggak ada dipenuhi oleh orang tanpa disangka-sangka. Ya, efek kenapa? Karena dia suka silaturahim kepada saudaranya. Nah, ini penting bagi kita. Maka sunnah hukumnya. Ya, sangat dianjurkan. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Ya, jangan sampai kita enggak sama sekali, apalagi orang tua. Ya, orang tua enggak sama sekali kita kunjungin, waliyadzubillah. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, walau kana mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah, ya, tidak diterima apanya, segala ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah. Ka'bah kan tempat mulia, doa di dalam Ka'bah mustajab. Ya, tempat yang diijabah oleh Allah salah satunya di Ka'bah.
dia mati di tempat itu, kalau dia memutuskan tali silaturahim nggak ada gunanya. Walaupun di tempat manapun, kalau dia memutuskan silaturahim nggak ada manfaatnya. Hati-hati, matinya dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini musafir untuk silaturahim sunnah hukumnya. Ya. Begitu juga apa? Al-mubah. Ya, ada kalanya hukumnya mubah. Kalau mubah itu apa? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalin tidak berdosa, ya nggak masalah. Ya, kita kerjain nggak ada masalah, kita tinggalin juga nggak ada masalah. Itu hukum namanya mubah. Ya, nggak ada efek. Ya, hukumnya. Ya. Apa? Kasafari litijaroh. Dia berpergian untuk berdagang. Ya, berpergian untuk berdagang itu mubah hukumnya. Tapi kalau dia niatin untuk mencari nafkah, jadi dapat pahala dia. Ya, kalau niatin untuk mencari nafkah pada keluarganya, jadi dapat pahala. Tapi kalau niatin untuk dagang doang, untuk mendapatkan harta, misalnya dagang, mubah perginya. Ya, perginya mubah. Ya, artinya ente dagang nggak dosa, ente nggak dagang juga nggak dosa pergi dagang. Artinya nggak masalah. Dia hukumnya mubah. Ya, tidak dipermasalah. Nah, tapi kalau semubah ini, ya, salah satu dasar syarat ketika kita musafir, kalau misalnya lebih dari 83 km boleh kita di qashar salatnya, walaupun berpergiannya mubah, itu batasannya mubah. Ya, apalagi sunnah, apalagi wajib. Ya, paling mentoknya mubah. Ya, mubah nggak masalah. Yang keempat al-makruh. Ya, hukum musafir bisa jadikan makruh bagi kita. Kita makruh itu apa sih? Ya, bahasa enaknya kalau kita tinggalin kita dapat pahala, kita kerjain kita tidak berdosa. Ya, itu makruh namanya. Artinya dibenci. Ya, tidak disukai. Kita tinggalin dapat pahala gitu. Ya, kita tinggalin dapat pahala. Kita kerjain, ya, tidak berdosa. Ya, tinggalin dapat pahala, kerjain tidak berdosa. Nah, ini namanya makruh. Ya, seperti apa? Kasafari litijaro fi akfan al-mauta. Ya, dia berpergiannya itu berdagang, tapi berdagangnya dagangan kain kapan untuk orang mati. Jadi makruh hukumnya. Kenapa sih? Karena orang yang jualan kain kapan itu dagangnya hukumnya makruh karena di hatinya berangan-angan berharap ada orang yang mati. Maka makruh hukumnya. Jadi ini kapan nih sepi bener gak ada yang mati apa ini? Nah, ini kan jadi di hatinya ada pikirannya untuk kapan nih banyak orang yang mati. Nah, maka hukumnya makruh jadinya. Menjualan kain kapan tuh hukumnya makruh, nggak berdosa. Ya, tapi makruh. Tapi kalau nggak ada yang jualan repot juga, serba salah juga ya. Tapi gimana supaya nggak makruh? Ya, kita jualannya jangan sampai kita niatin atau berharap supaya orang jualan ini biar banyak yang mati, jangan begitu. Kita niatin aja dagang, udah gitu aja. Ya, dagang aja udah. Jangan dia dapat, kita nggak dapat nggak dapat makruhnya. Ya, kalau misalnya kita niatin dan kapan kenapa laku saban sehari di masjid innalillahi mulu, ya ini niatin begitu ya makruh hukumnya. Ya, atau apa pergiannya awil lahwi wal la'ib wal muharram, atau berpergiannya untuk main-main. Ya, bersenang-senang main-main, artinya goflah, makruh hukumnya. Ya, makanya kita kalau pergi-pergi kita niatin tafakur alam. Kita niatin sesuatu yang baik, jangan niatin untuk main-main doang, ngabisin duit maksudnya. Ya, makruh hukumnya. Ya, walaupun nggak haram, bukan yang haram. Kalau yang haram ya lain. Ya, misalnya mau main main gaple di sono di puncak, ya haram hukumnya. Ya, misalnya main judi gitu di puncak, ya main-main doang, ya haram. Ya, dia main-main aja, senang-senang aja. Tapi senang-senangnya ini sambil kita mengingat kebesaran Allah. Jadi nggak makruh di situ. Ya, jadi kita tafakur gitu. Jadi jatuhnya. Nah, ini makruh kalau dia main-main doang. Ya, misalnya ke sono ngapain ke Surabaya main bola doang.
bukan niatnya bukan olahraga dan lain, niat main bola, main-main doang, ya maka hukumnya makruh baginya. Ya, tapi makruh masih boleh, ya, tapi lebih baik ditinggalin. Seperti makruh seperti apa sih? Ibaratnya seperti orang kencing berdiri, lebih baik jongkok daripada berdiri. Makruh. Kenapa? Belepetannya lebih banyak ketimbang jongkok. Makanya hati-hati. Ya. Kita tinggalin hal-hal yang makruh. Karena kenapa? Nyerempet nanti ya sesuatu yang haram. Ya, makanya kita tinggalin sebisa mungkin segala sesuatu yang makruh. Adapun yang kelima adalah hukumnya haram. Berpergian hukumnya haram. Jadi seseorang ada kata kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada makruh, ada kalanya haram untuk berpergian. Kita berpergian dosa hukumnya langsung. Ya, lebih baik nggak usah pergi daripada pergi. Kebalikan wajib nih. Seperti siapa? Ya, seperti contohnya kasafri zaujah min ghairi idni zaujiha. Seperti perginya istri tanpa izin suaminya. Walaupun ke warung, hati-hati, ya, bilangin. Kecuali suaminya udah ngomong, aneh izinin nih, kalau sekitar sini di ke warung aneh izinin nggak apa-apa. Ya udah, nggak boleh. Apalagi pergi jauh, ya nggak boleh. Ya, harus izin dulu. Karena kenapa? Dosa itu istrinya, tanpa seizin suaminya. Ya, kalau keluar dari rumah tuh istri harus izin dulu. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang perempuan yang soleha, yang mana suaminya ngomong pada istrinya, kamu jangan, ini udah siapin nih makanan banyak nih, jangan keluar, udah siapin makanan banyak. Ya, artinya dia mau berjihad nih, suaminya mau perang sama Rasulullah SAW, dan berpesan kepada siapa? Suami kepada istrinya, jangan keluar sampai saya pulang. Tapi kita jangan begitu juga ya. Tapi ini orang soleh, pelajaran bagi kita. Ya, sahabat ini melakukannya jadi pelajaran bagi siapa? Bagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang lain ya. Bahwasanya apa? Ketika itu jangan pulang sampai selesai. Akhirnya udah perang kan lama, sebulan 2 bulan perang. Bukan sesuatu yang dekat. Kalau seminggu 2 minggu, tapi udah disiapin makanan. Jangan kita asal ngomong, jangan pulang sampai saat ini, tapi makanan nggak ada, kesian. Terpaksa akhirnya jadi apa ya? Jadi namanya aja zalim. Ini nyiapin. Jangan pulang sampai saya keluar rumah sampai saya pulang. Itu akhirnya pergi dah tuh si suami, ya jihad ya. Enggak lama, beberapa bulan kemudian itu orang tua dari istri sakit, keluarganya datang, ya, abah ente manggil tuh untuk apa? Untuk pulang nengokin. Ya saya nggak dikasih izin sama suami saya. Ya bayangin tuh, bapaknya lagi sakit, tapi saya nggak dikasih izin. Akhirnya apa? Dapat kabar lagi, bapaknya meninggal. Bapak ente ini kesian, ngeliat dah, terakhir lihat sebelum dikubur. Ya, saya nggak dikasih izin, saya pengen untuk menemui bapak saya, tapi nggak dikasih izin. Ya, suami saya suruh bukan kasih izin, jangan keluar sampai saya pulang. Suami saya mau pulang. Bayangin, sampai tuh keluarganya menggerutu, marah-marah, ngomel-ngomel. Wah, nih anak durhaka, bapaknya meninggal. Wah, begini nggak mau ditengokin, nggak mau diruah. Bayangin. Singkat cerita, ya azan, akhirnya pulang. Terus suami pulang, ya, istrinya cerita baik-baik. Begini bapaknya sakit, kata suami. Kalau begitu keluar aja nggak apa-apa. Ini urusannya orang tua. Ya nggak diizinin, nggak ngomongin begitu doang. Ya, udah kamu kesono. Terdengar dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi apa? Ketahuilah. Ya, beruntung tuh ayah punya anak perempuan yang soleha. Kenapa? Ya, azabnya diampuni, dihilangkan oleh Allah. Ya, didapatkan syafaat oleh Allah berkat memiliki anak yang soleha yang berbakti kepada suaminya. Bayangin tuh. Ya, artinya apa? Dari istri kenapa nggak boleh? Karena ada suami, makanya haram bagi seorang istri izin keluar
tanpa apa? Tanpa izin dari suaminya. Walaupun nongkrong di depan, walaupun di depan warung, walaupun izin dulu, kecuali suaminya udah ngomongin. Kalau di sekitar sini nggak apa-apa, ya diizinin ente, gak usah izin lagi. Tapi kalau yang jauh-jauh ngomong dulu, misalnya begitu. Kalau sekitar sini izin. Jadi kalau tanpa ngomong udah begitu berarti udah diredoin tuh, nggak apa-apa yang keluar. Tapi kalau ada ngomong begitu, nggak boleh sembarangan keluar. Walaupun ngobrol di depan, walaupun ini begini, walaupun kelihatannya remeh, kelihatannya enteng. Karena kenapa? Nggak boleh, karena di dalam agama itu haram hukumnya seorang istri keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan, tanpa izin dari suami tersebut. Mudah-mudahan ya nanti besok kita melanjuti bagaimana fadilah keutamaan di dalam musafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan kita ya menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Rabbana tarafna bi anana la zarafna ala la sarafna fatub alaina taubat taghsil kul hauba wastur lana al-awrati wa min rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal-ali wal-ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina jama'a amin rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi walihi wassahabi adada tassis suhbi walhamdulillahi fil bad'i waddanahi hamdan kathir daima hamad Azai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.